Hai guys, sesuai dengan judulnya, di video kali ini gue mau membahas premis yang sangat menarik. Yap, di video kali ini gue mau membahas tentang perbedaan antara SM Entertainment dengan YG Entertainment. Dua agensi yang sejak pertama kali gue kenal K-pop terasa sangat berbeda, terasa sangat berlawanan. Konsepnya bener-bener gak bisa disatuin, yang satu terang-terangan, yang satu gelap-gelapan sukanya gitu. Jadi di video kali ini gue mau ngebahas tentang dua agensi ini. Mungkin akan ada yang bertanya, Bang, kok nggak JYP-nya sekalian? Kan mereka Big 3, Bang. Jawabannya adalah kalau 3 nanti videonya kepanjangan dan gua bingung ngejelasinnya karena harus ngejelasin perbedaan 3 agensi. Mungkin nanti akan gua bikin perbedaan SM dengan JYP atau YG dengan JYP-nya juga ya guys. Jadi untuk JYP Stan nanti bersabar. Di video kali ini gua mau fokus ke SM dan YG terlebih dahulu, oke? Tapi guys, sebelum kita masuk ke topik pembahasannya, buat kalian yang suka cari kesibukan lain, gua punya rekomendasi nih buat kalian. Sebuah aplikasi baru yang bisa membantu gua mendapatkan profit dan income tambahan, yaitu Binomo. Yap, Binomo adalah aplikasi investasi guys, dan gua sudah investasi di Binomo ini kurang lebih 2 bulan. Dan di sini gua mau ngajarin kalian gimana cara menggunakan aplikasinya. Nah guys, jadi inilah tampilan dari aplikasi Binomonya. Dari sini kita tinggal pelajari arah grafiknya aja, akan naik atau turun. Di sini gua mau investasi dulu aja, nggak usah gede-gede, $50 aja dulu. Dan karena grafiknya lagi turun-turun aja, gua akan pilih naik. Nah sekarang kita hanya tinggal tunggu apakah gua akan profit. Gua berhasil profit nih guys sebesar $92,50. Gimana? Mantep kan? Investasi di Binomo ini bisa jadi kesibukan baru gue. Dan untuk nambah-nambahin income tambahan, lumayan kan buat nambahin beli peralatan syuting guys. Dengan modal $10 aja lu bisa berpotensi profit dan mendapatkan income tambahan. Apalagi kalau lu punya modal lebih banyak. Dan sekarang gua mau ngasih lihat ke kalian sejarah penarikan uangnya. Kalian hanya tinggal klik titik 3 yang ada di atas, lalu klik saldo. Dan ini adalah sejarah penarikan uangnya. $100, $100, $100. Gimana? Mantap kan guys? Nah untuk kalian yang ingin investasi di Binomo, kalian harus sudah berusia 18 tahun dulu ya guys. Dan ingat, yang namanya investasi pasti ada profit dan juga resikonya. Tapi investasi di Binomo sudah membantu gua setidaknya menghasilkan $300. Dan khusus buat kalian, gua punya kode promo yang ini untuk mendapatkan 100% cashback di akun demo kalian. Jadi tunggu apa lagi? Silahkan download aplikasi Binomo atau klik link di description box di bawah. Oke? Nah, di sini gua akan mencoba menjelaskan perbedaan antara SM dan YG Entertainment secara mendetail guys. Dan supaya detail, gua akan membagi perbedaan mereka dalam 3 bagian. Yang pertama, gua akan menjelaskan perbedaan antara SM dan YG Entertainment dari segi ideologinya. Yap, ideologi pendiri dan ideologi agensinya. Yang kedua, gua akan menjelaskan perbedaan mereka dari segi konsep. Entah itu konsep looknya mereka, konsep musiknya mereka, atau konsep mereka memilih trainer. Dan yang ketiga, gue akan menjelaskan perbedaan mereka berdasarkan style performance-nya, performance narinya, nyanyinya, dan juga rapnya. So, gak usah berpanjang lebar lagi, langsung aja kita masuk ke perbedaan yang pertama. Yang pertama, gua akan menjelaskan perbedaan antara SM dan YG ini dari segi ideologinya, dari segi sejarah pendiriannya, sehingga bisa berbeda banget konsep antara dua agensi ini. Mari gue jelaskan dulu dari sejarah berdirinya SM Entertainment. Nah, seperti yang kalian semua ketahui, SM Entertainment ini didirikan oleh Lee Soo-man. Jadi tentunya ideologi SM adalah ideologinya Lee Soo-man. Untuk mengetahui ideologi Lee Soo-man, kita harus tahu nih sejarahnya Lee Soo-man bisa mendirikan SM Entertainment. Jadi guys, sebenarnya Lee Soo-man ini dulunya adalah penyanyi di Korea. Di tahun 70-an Lee Soo-man ini debut sebagai penyanyi dan sangat terkenal di era tersebut gitu. Nah, di era tahun 80-an Lee Soo-man ini membentuk sebuah band, tapi umur bandnya nggak panjang. Dalam waktu sebentar band itu bubar karena perbedaan visi misi antara personilnya. Intinya selek lah gitu antara anggota band ini, termasuk Lee Soo-man.
Suman. Setelah bandnya bubar, Lee Suman akhirnya di tahun 80-an itu pergi ke Amerika Serikat untuk kuliah lagi. Dia kayak mau melupakan karirnya sebagai artis dan pergi ke Amerika. Dia kuliah di bidang komputer di Amerika. Nah, saat dia pindah ke Amerika, dia terbuka matanya. Di era itu kan Amerika lagi terkenal banget sama Michael Jackson dan MTV-nya. Ngelihat apa yang dilakukan MTV dan Michael Jackson, Lee Suman ini terinspirasi karena dia memang cinta musik. Akhirnya nggak lama kuliah di sana, dia balik lagi ke Korea dengan impian pingin menjadikan musik Korea itu sebesar dan sehebat musik Amerika, seperti apa yang dilakukan MTV dan Michael Jackson gitu. Dan akhirnya dia kembali ke Korea. Di tahun 89 dia bikin SM Entertainment yang waktu itu namanya masih SM Studio. Fungsinya adalah agensi yang menaungi artis-artis. Lee Suman udah mulai bergerak di belakang layar nih di tahun segitu. Nah, di tahun 89 sampai 90-an itu Lee Suman sibuk mencari formula gimana caranya dia bisa membentuk artis yang bisa menjadi wajah baru musik Korea, artis yang disukai anak-anak muda. Nah, di tahun 90-an itu tiba-tiba meledak sebuah grup di Korea yang bernama So Tae-ji and the Boys, yang mana salah satu personilnya adalah Yang Hyun Suk yang merupakan pendiri YG Entertainment. Nanti kita bahas, tapi intinya dari situ Lee Suman akhirnya tambah dapet insight nih. Wah, ternyata yang begini laku di Korea dan disukai anak muda. Dengan insight dia di Amerika pingin menjadikan musik Korea itu seperti apa yang dilakukan MTV dan Michael Jackson, dan di Koreanya meledak So Tae-ji and the Boys. Akhirnya Lee Suman memutuskan untuk mensurvei anak-anak muda di Korea. Mereka pingin seperti apa sih idolanya gitu. Lee Suman nanya-nanya langsung ke anak muda Korea, nanya pingin punya idola seperti apa. Dan akhirnya survei yang didapat oleh Lee Suman adalah anak-anak muda Korea itu pingin punya idola seperti So Tae-ji and the Boys yang bisa tampil nyanyi, nari, ada rapnya juga gitu. Dan pinginnya anak muda di Korea itu punya idola yang image-nya bagus dan juga fisiknya cakep. Kita semua tahu kalau dari dulu Korea itu tergila-gila sama fisik. Jadi salah satu syaratnya adalah fisiknya cakep. Nah, setelah mendapatkan hasil survei tersebut, akhirnya Lee Suman mulai melakukan misinya gitu. Dia membentuk sendiri sistem yang akhirnya menjadi sistem K-pop, yaitu sistem training. Dia akhirnya nyari anak muda, dia tanya mau nggak jadi artis. Kalau mau jadi artis, ikutin dia di training, dilatih sendiri sama Lee Suman sampai akhirnya dibentuk sebuah grup. Dan akhirnya Lee Suman berhasil mendebutkan idol K-pop pertama di tahun 1996 yang bernama HOT. Nah, HOT inilah idol pertama di Korea, guys. Debutnya HOT ini yang menjadi penanda musik K-pop dimulai, dan core-nya adalah musik pop karena insight-nya si Lee Suman ini adalah Michael Jackson gitu. Sehingga makanya penampilannya ya kayak tadi, nari, nyanyi, ada rapnya sedikit, tapi intinya musiknya masih musik pop. Nah, sekarang kita masuk ke Yang Hyun Suk. Tadi gue udah singgung sedikit bahwa Yang Hyun Suk itu bermula dari grup bernama So Tae-ji and the Boys. Yap, Yang Hyun Suk ini debut di dunia entertainment tahun 1992 di bawah grup So Tae-ji and the Boys. Tapi sebelum itu, Yang Hyun Suk ini terkenal di Seoul sebagai penari, street dancer gitu. Dia sering perform di klub-klub gitu. Yang pernah cerita ini adalah Jun Park, anggota G.O.D. Kalian bisa cari podcastnya dia cerita katanya di tahun 90-an sebelum Yang Hyun Suk itu debut, dia itu udah terkenal sebagai penari hip hop gitu di Korea gitu. Nah, di tahun 1992 itu Yang Hyun Suk diajak oleh seseorang yang bernama So Tae-ji untuk membuat grup menyanyi, karena saat itu So Tae-ji ini pengen bikin kayak boy band lah semacam itu, dan dia butuh penari untuk tampilnya gitu. Akhirnya dia ngajak Yang Hyun Suk dan juga satu lagi namanya Lee. Nah, jadi anggotanya So Tae-ji ini bertiga. Mereka tampil nyanyi, nari sambil nge-rap, dan mereka langsung meledak dan jadi representasi baru musik Korea ketika itu. Dan mereka juga yang disebut sebagai pionirnya musik Korea baru. Jadi K-pop ini memang dimulai sama SM, tapi yang memulai musik Korea itu berubah trennya adalah So Tae-ji and the Boys ini, karena mereka tampil bener-bener nari yang wah, jungkir-jungkir balik gitu guys, bener-bener tarian-tarian yang susah, tarian-tarian hip hop banget di era tersebut gitu. Nah, tapi musiknya So Tae-ji and the Boys ini adalah hip hop, core-nya hip hop, karena Yang Hyun Suk sendiri adalah dulunya penari hip hop kan, penari street dance, penari jalanan gitu. Itu yang membedakan konsepnya SM dan YG. Kalau SM ini datang dari Lee Suman, anak terpelajar yang core-nya adalah musik pop Michael Jackson, sedangkan Yang Hyun Suk ini datang dari penari jalanan,
penari street dance yang konsepnya adalah hip hop gitu. Jadi yang satu adalah pop banget, yang satu adalah hip hop banget. Dan karena perbedaan ideologi ini, akhirnya semua yang ada di SM dan YG akhirnya sesuai dengan porosnya ini. Yang satu porosnya hip hop, yang satu porosnya pop. Nah, mari kita balik dulu ke sosok Yang Hyun Suk-nya. Yang Hyun Suk ini terkenal dengan Sotaeji and the Boys dari tahun 92 sampai 96 guys. Di tahun 1996 grup Sotaeji and the Boys ini bubar. Setelah bubar, Yang Hyun Suk langsung mendirikan agensi sendiri yang bernama YG Entertainment. Dan tentunya agensi tersebut langsung memiliki ideologi hip hop, dan musik-musik yang diproduksi oleh YG Entertainment adalah musik hip hop karena basicnya Yang Hyun Suk yang sebagai penari hip hop itu tadi. Nah, di sini lucu nih, di mana di tahun 1996 SM Entertainment pertama kali mendebutkan idol. Di tahun 96 itu juga justru Yang Hyun Suk baru pertama kali bikin agensinya, yaitu YG Entertainment. Jadi SM dan YG ini pertarungannya nggak berbarengan. Di tahun 96 SM udah punya idol, YG mah belum jadi apa-apa, baru mulai banget gitu. Dan Yang Hyun Suk saat itu tidak masuk ke pasar idol, dia fokus ke pasar hip hop dan R&B karena itu kesukaannya dia. Dan Yang Hyun Suk dengan di bawah agensinya dia mendebutkan artis-artis hip hop, grup-grup hip hop, grup-grup R&B gitu, tidak berfokus ke idol. Jadi YG ini di bawah Yang Hyun Suk dulunya bukanlah agensi K-pop karena tidak mendebutkan idol. Sedangkan SM sejak mendebutkan SOT di tahun 96 fokus mendebutkan idol berkali-kali gitu. Setelah sukses dengan SOT, SM mendebutkan SES, Shinhwa, dan lain-lain sampai sekarang. Nah, sedangkan untuk YG Entertainment sendiri setelah berkali-kali Yang Hyun Suk ini hanya mengorbitkan atau mendebutkan grup-grup hip hop serta grup-grup R&B, di tahun 2006, 10 tahun setelah SM menciptakan idol pertama, YG akhirnya masuk ke dunia K-pop dengan mendebutkan idol pertama mereka yang bernama Big Bang. Yap, tapi yang namanya dari YG, konsep Big Bang juga sangat berbeda dengan konsepnya SM Entertainment. Big Bang ini hip hop banget, tidak pop seperti SM Entertainment, seperti grup-grupnya SM Entertainment. Nah, karena perjalanan hidup antara Lee Soo-man dan Yang Hyun Suk ini sangat berbeda guys, akhirnya ide atau ideologi yang ditanamkan oleh mereka ke agensi masing-masing ini benar-benar sangat berbeda. SM ini atau Lee Soo-man ini datang dari orang yang berpendidikan, orang yang semua-muanya dirancang, semua-muanya itu direncanakan dengan baik, sehingga Lee Soo-man itu membentuk keteraturan, membentuk sistem training tadi. Lee Soo-man ini punya sedikit trauma sama bandnya dulu. Dia bikin band karena berantem akhirnya bubar gitu. Akhirnya dia bikin sebuah sistem yang mana sistemnya itu sangat kuat, seperti sistem tentara disebutnya gitu. Jadi dia itu melatih orang tuh bener-bener sampai jadi bagus, dan dia bener-bener mengikat orang itu dengan apa kata dia gitu. Jadi kan kalau K-pop itu tidak gini loh, bukan gua sama temen gua temenan terus bikin grup, bukan gitu. Kita tuh orang saling tidak kenal yang disatukan sama agensi, dan akhirnya sama agensi kita dijadikan sebuah grup gitu. Nah, itu yang dilakukan Lee Soo-man, karena Lee Soo-man itu punya rencana, punya rancangan sendiri, itu yang dilakukan ke artis-artisnya. Sebuah keteraturan yang dibentuk oleh Lee Soo-man sehingga membentuk sistem K-pop seperti sekarang. Nah, sedangkan Yang Hyun Suk itu datang dari anak hip hop, dari anak jalanan banget. Jadi agensinya YG ini datang dengan freedom atau kebebasan, ideologinya tuh kebebasan. Mereka tuh kayak ya artis hip hop banget. Kalau sekarang kayak lo ngeliat AOMG aja atau hire musiknya J-Park gitu, lebih kayak nyantuy gitu kemana-mana, nggak terlalu peduli image, nggak terlalu peduli harus kelihatan baik. Kalau mau minum ya minum aja, kalau mau nongkrong ya nongkrong aja, karena emang Yang Hyun Suk datangnya dari anak tongkrongan, sedangkan Lee Soo-man datangnya dari orang sekolahan gitu. Jadi itu yang membentuk perbedaan ideologi dari dua agensi ini. Nah, setelah kita membahas perbedaan antara SM dan YG Entertainment dari segi ideologi sejarahnya, mari kita lanjutkan perbedaan mereka dari segi konsepnya. Untuk konsep musiknya, karena kita sudah tahu core dari ideologi mereka tadi, tentunya kita sudah tahu bahwa YG ini konsepnya hip hop banget konsep musiknya, sedangkan SM ini konsep musiknya adalah pop banget. Bedanya di mana, Bang? Kalau SM ini musiknya tuh cenderung pop banget, walaupun digabung sama R&B juga, EDM juga, tapi intinya musiknya tidak ada hip hopnya atau tidak terlalu hip hop, karena di era generasi 1, generasi kedua sampai generasi ketiga awal itu musik SM itu tidak terlalu banyak menyelipkan part rap gitu. Rap di lagu-lagu SM itu hanya sebagai pemanis saja gitu, bukan bagian vital atau bagian utama dari lagunya. Sedangkan di YG dengan Big Bang-nya, rap adalah komponen utama atau bagian paling penting dari lagunya. GD dan Top itu punya part
yang sangat banyak dalam lagu-lagunya Big Bang, karena memang core-nya adalah hip hop, sehingga rap itu adalah bagian penting dari lagu-lagu YG Entertainment. Tapi itu dulu, sekarang semua sudah berbeda gitu, karena SM Entertainment sudah punya NCT yang juga rapnya jadi kuat, jadi bold gitu. Sedangkan di YG sendiri sekarang sudah punya Treasure yang juga tidak terlalu hip hop banget gitu. Jadi ini perbedaan terjadi di generasi 1, 2, dan 3 awal gitu. Sekarang di generasi sekarang udah tidak terlalu berbeda. Kenapa? Ya karena K-pop terus berevolusi tentunya. Selanjutnya masih perbedaan dari segi konsep. Kalau tadi adalah konsep musiknya, sekarang adalah konsep look atau konsep style berpakaian dan gaya dari para artisnya. Balik lagi karena ideologinya yang satu hip hop, yang satu pop, jadi konsep looknya pun sangat berbeda. Bedanya di mana, Bang? Semua pasti menyadari bahwa kalau artis SM itu looknya terlihat seperti bangsawan, seperti konglomerat, seperti anak orang kaya. Sedangkan YG karena hip hop, core-nya itu seperti anak jalanan, seperti apa ya? Seperti gangster, seperti preman gitu. Itu look yang dari awal bold banget yang membedakan dua agensi ini. Semuanya bermula atau berasal dari pendirinya masing-masing. Kalian bisa ngerti sendiri lah gimana looknya anak SM dan anak YG. Bahkan lucunya kalau SM itu kan juga pakai konsep swag sekarang. Even segimanapun anak SM pakai konsep swag, tetap mereka itu terlihat seperti anak orang kaya yang berusaha swag. Memang terlihat swag, tapi tetap swag yang elegan, swag yang berkelas gitu. Kalau YG ini swagnya bener-bener kayak gangster gitu, kayak preman. Dan yang lucunya lagi, kalau sekalinya artis YG itu pakai konsep yang berkelas, even mereka pakai jas, terlihat rapih gitu. Mereka walaupun rapih, bukan terlihat kayak bangsawan, malah terlihat seperti mafia gitu, karena nggak tahu udah bawaan aja gitu. Sedangkan artis SM kalau udah pakai pakaian berkelas, jas gitu, kelihatan kayak konglomerat gitu, kayak anak-anak Harvard, anak-anak Oxford lagi kumpul gitu. Saking bedanya konsep mereka. Entah bagaimana dua agensi ini bisa menyulap artisnya jadi seperti itu. Padahal kan orang sama aja semua sebenarnya gitu ya. Tapi kalau udah masuk ke SM1, masuk ke YG, itu udah langsung kelihatan bedanya aja. Sekuat itu mereka mengkonsepkan artisnya, guys. Nah, kalau dari segi konsep musiknya udah, konsep looknya juga udah, maka yang terakhir adalah konsep memilih trainenya mereka. Konsep memilih trainenya pun berbeda banget, guys. SM itu ideologinya adalah orang yang dia anggap bisa jadi artis walaupun belum punya bakat, bisa dibikin berbakat. Nah, itu ideologinya SM Entertainment. Karena Lee Soo-man ini adalah orang yang sekolah, dia bisa mendidik orang yang dari nggak bisa apa-apa jadi bisa semuanya gitu. Jadi dia hanya butuh orang yang dia anggap punya star kebintangan, punya faktor kebintangan dalam dirinya. Kalau dia lihat, wah ini cakep nih, atau ini akan jadi artis besar, walaupun pas di audisi belum bisa apa-apa. Kan banyak tuh artis SM yang ngaku kalau dia diterima karena cakep doang aja. Si Lukas bahkan ngaku cuman gara-gara pose 3 biji diterima jadi trainer idol gitu. Kenapa bisa gitu? Karena Lee Soo-man tahu kalau ini orang punya faktor bintang atau kelihatan akan jadi bintang besar, walaupun belum bisa apa-apa, bisa dia training sampai akhirnya jago. Nah, kalau Yang Hyun Suk gak gitu. Yang Suk itu tipenya gini, kalau misalnya nih orang punya bakat walaupun tidak terlihat bakal jadi bintang atau wajahnya di bawah standar idol, kalau kata Yang Hyun Suk ini orang berbakat, gue jadiin bintang. Nah, itu bedanya. Kalau SM itu bisa jadiin orang yang belum bisa apa-apa tapi terlihat bakal jadi bintang, itu bakal dididik sampai jadi bisa, dari nggak bisa jadi bisa. Kalau Yang Hyun Suk itu ideologinya adalah kalau ada orang dia punya bakat tapi dia tidak terlihat bakal bisa jadi bintang karena tidak sesuai dengan standar Korea, dia bisa bikin orang ini jadi bintang gitu. Nah, jadi dua orang ini punya ideologi yang sangat berbeda gitu, tapi sama-sama keren, guys. Tapi sekali lagi itu semua terjadi hanya di generasi kedua dan awal generasi ketiga. Sekarang YG pun sudah mementingkan fisik atau faktor kebintangan seperti SM gitu. Sejak era Blackpink dan Treasure, Yang Hyun Suk terang-terangan bilang kalau dia mau mendebutkan artis yang cakep-cakep gitu. Makanya sekarang kalau lihat Blackpink dan Treasure, tidak ada yang tidak standar idol lagi mukanya gitu. Kalau dulu era icon ke atas itu artis YG itu masih ada yang fisik atau mukanya tidak standar idol kalau kata orang Korea gitu.
SM tuh tahu banget main vokal yang dicintai sama masyarakat Korea suaranya seperti apa. Nah, jadi segitu aja video gue kali ini. Kalau kalian suka video ini, silahkan like dan share ke teman-teman K-popers kalian. Kalau kalian mau kenal gue, kalian bisa follow gue di Instagram. Dan kalau belum subscribe channel gue, silahkan di subscribe. Sekian dari gue.